Lebih enak obrolin bola. Halo Libers, selamat siang, saya Adi Marjuni dan kembali kita bersua di acara yang kita tunggu, Libero Podcast. Lebih enak obrolin bola. Dan kali ini saya bersama sohib saya dari 2016, sangat akrab, kita ngelola pertandingan bareng. Beliau adalah Diki Sumarno, Ketua di Jackmania. Selamat siang bro. Siang, iya. Bro, ini dibandingkan 3 tahun lalu, kayaknya berat badan agak turun ini. Ada tips juga? Enggak sih, karena memang lagi senang hidup sehat aja. Oke. Enggak sih, kayaknya malah naik sih. Enggak, tapi 3 tahun lalu lebih berisi dibandingkan mungkin dulu bajunya gue belum beli banyak. Nah kalau sekarang jadi bajunya udah beli lagi yang baru, jadi kelihatannya pas aja. Enggak sih, enggak. Dan dipas-pasin gitu ya? Dipas-pasin aja. Oke, bro. Di Jackmania udah 23 tahun. Sampai saat ini sudah sesuai ekspektasi belum? Apa yang terjadi, kegiatan, popularitas dan sebagainya, kalau dikaitkan dengan 23 tahun ini sudah sesuai dengan ekspektasi? Kalau bicara ekspektasi berarti bicara tujuan. Ya. Kalau tujuan awal didirikan Jackmania sih sebetulnya mungkin hampir 80% tercapai. Dari sisi numbers di stadion, aku rasa dulu 40 pendiri, 40 abang-abang dan kakak-kakak pendiri Jackmania itu memimpikan bahwa suatu saat Persija bertanding di Jakarta, stadion penuh sama Jackmania, dan it's happen. Di 2018 ketika kita juara, 70.000 di dalam stadion, mungkin 200.000 di luar stadion saat itu. Lalu kalau tujuan lainnya pun jadi pertanyaan kita juga, artinya pertanyaan Jackmania juga, nextnya setelah numbers tuh apa ya? Yang jelas kalau dari ketika saya terpilih menjadi ketua umum, saya per kapan itu? Per Januari akhir, Februari awal 2020. Iya. Saya hanya ingin Jackmania itu bukan hanya ada di Jakarta, tapi hadir di tengah masyarakat Jakarta. Waduh. Karena beda nih, ada sama hadir kan beda. Kalau ada tuh ada doang, tapi kalau hadir tuh ya betul-betul lebih dalam lagi dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang lain. Gitu. Tadi disebutnya in numbers, bisa dikatakan 80%. Kenapa sih semua yang tetap sampai saat ini, bro? Kalau anggota aktif hampir 86.000 ya. Aktif ya? Aktif ya. Tapi kalau terdata tuh 300 ribuan, 360 ribuan kalau terdata dari awal. Nah, tapi kalau aktifnya segitu. Nah, kalau dibilang numbers yang suka Persija justru lebih banyak lagi. Tapi mungkin kan ada yang sempat atau tidak sempat untuk daftar jadi anggota Jackmania segala macam, dan kita pun menganggap bahwa yang mendaftar sebagai anggota Jackmania adalah orang-orang yang betul-betul berkomitmen untuk mendukung Persija. Kenapa? Karena gini, mendaftar jadi anggota Jackmania itu adalah bukti nyata dan bukti fisik lo itu sebagai pencinta Persija. Jadi udah jelas, lo cinta Persija nggak? Cinta gue. Mana buktinya? Ini gue nonton di stadion ya, belum tentu bisa lo supporter lain segala macam. Tapi ketika lo sudah punya kartu anggota Jackmania, maka itu legacy dan konfirmasi bahwa ya ini gue fans Persija gitu. Kartu The Jackmania. Itu sebagai identitas juga ya? Identitas dalam sekarang luas ya? Dan sekarang bertambah fungsinya menjadi alat pembayaran. Waduh. Karena kita karena kita bekerja sama dengan salah satu bank untuk sistem payment gateway-nya. Jadi KTA itu bukan hanya sebagai identitas, tapi juga sebagai alat pembayaran juga. Kerjasama itu awalnya pihak bank yang menawari atau The Jackmania yang berinisiatif? Itu memang udah dari 2 tahun sebelumnya bahwa kita punya ide seperti ini, tapi akhirnya kita mencari-cari, kita mencoba berkomunikasi, ternyata ada beberapa yang klik, dan akhirnya kita deal dengan satu bank tersebut. Nah, ketika kerjasama dengan satu bank ini, dalam prakteknya, konkretnya, ini menambah anggota signifikan nggak? Menambah. Ini jadi bagian promo ke teman-teman Jackmania yang belum terdaftar, atau hanya karena keuntungan, ya ada rempeyek di balik udang lah. Oh enggak. Kalau rempeyek di balik udang sih enggak ada sih, tapi justru lebih ini ke gengsi. Ke gengsi dan pride dan tahun 2020 Jakarta memang harus begitu nggak sih? Maksudnya memang kita harus ngomongin udah bukan 4.0 lagi, 5.0 lagi, atau mungkin udah 10.0 lah yang kita omongin gitu. Jakarta gitu. Jakarta sebagai barometernya untuk apapun lah di Indonesia. Kalau bertambah anggota, iya jelas. Kita kemarin di era pandemi ini aja pendaftaran anggota 12.000. Just itu termasuk yang banyak karena pendaftaran kita kan 125.000. Pendaftarannya 12.000 total yang daftar. Itu termasuk kita pun kaget, target kita nggak sampai segitu. Target kita mungkin karena era pandemi segala macam, jadi ya mungkin agak sedikit lah. Tapi ternyata sampai ke 12.000 itu bagus banget bagi kita gitu loh. Itu Dan di luar ekspektasi ya? Di luar ekspektasi banget. Ekspektasi kita under 10.000 sebetulnya karena kita ngeliat situasinya lah.
Dan itu promonya, infonya hanya sebatas lewat Core Wheel atau memang ada Skyward tertentu? Hanya Core Wheel dan Infocom Jackmania saja udah. Hanya sebatas itu ya? Hanya itu aja. Karena memang kita sama-sama melihat bahwa ini pertandingan belum tentu bisa ada juga segala macam. Jadi ya memang ya yang mau daftar aja silakan. Konvensional tapi 12.000 bro ya? Iya. Luar biasa. Apalagi kalau lebih maksimal lagi kan? Apalagi kalau nanti liganya jalan. Nanti kita bahas itu. Oke. Bro, dalam perjalanan sampean pasti udah ikut ya dari awal kan dari yang dulu didirikan 40 orang sampai sekarang dengan jumlahnya sekian ratus ribu gitu. Nah, dalam perjalanan ini pasti sampean ketika itu belum menjabat sebagai ketua umum ya. Sequel yang paling jadi pelajaran penting itu apa dalam perjalanan dari tahun pertama sampai terakhir. Kan tahun pertama pasti sampean lebih sebagai aktivisnya kan, bukan sebagai top manajemennya kan. Ya, kalau untuk tahun pertama sebenarnya saya bukan termasuk pendiri Jackmania karena saya itu kelihatan itu bro. Kelihatan kan saya itu daftar jadi anggota Jackmania itu kelas 4 SD. Bulan April tahun 98. Nomor anggota saya dulu JS 04 000 150 0498. 98 itu tahun, 04 sebelumnya itu bulan. Depannya 04 itu adalah Liga 4. Anggota ke 150, tapi ternyata secara faktanya adalah anggota ke 49 karena dimulainya tuh dari 100 sampai dari 101 gitu loh. Nah, jadi dari situ sampai sekarang menurut saya fase yang paling menarik adalah ketika fase di mana bukan juara kan? Bukan juara, tapi lebih ke arah ketika kita lagi dimusuhin banyak orang. Dimusuhin dalam arti apa tuh? Ya dimusuhin banyak orang karena mungkin kita rusuh apa segala macam gitu sih. Jadi gimana caranya kita bounce back lagi, kita rebound lagi ke situasi yang memang kita mau gitu. Terutama ketika kejadian saat kerusuhan Persija lawan Sriwijaya di GBK. Tahun berapa itu? Itu mungkin 2015 atau 2015 yang ada gas air mata malam-malam itu ya? Iya, yang kenapa dianggap sequel paling memilukan? Ya karena itu kita bikin geger semua orang sih, maksudnya kita ada bentrokan dengan pihak yang berwajib, lalu ada korban dari pihak yang berwajib juga. Di lapangan juga terhenti juga, lalu di luar juga rusuh besar juga, lalu akhirnya ada efek setelah itu gitu loh, ada efek setelah kejadian itu, terus ya juga kita juga nggak bisa akhirnya ngapain dan kita dihukum saat itu. Kalau nggak salah dihukum berapa pertandingan dan ada pertandingan mulai, tapi kita nggak boleh pakai atribut Jackmania. Apa kesulitan yang paling berat untuk membalikan dan mengembalikan trust itu setelah dianggap membuat onar, tapi sekarang udah kembali diterima itu? Ya akhirnya kita harus membuat sesuatu yang baru lagi, gebrakan lagi dan membuat trust lagi. Salah satunya ya 2017 itu akhirnya Bung Ferry jadi ketua umum lagi kan. Oh iya betul. Kebetulan juga waktu itu sempat kemana-mana bareng gitu kan. Oke. Nah ketika itu dibangun dari bawah, kan kalau kita melihat sebenarnya yang banyak di lapangan banyak anak SMA ke bawah kan, ada yang SMP segala macam. Kan pasti ini pendekatan komunikasinya berbeda bro dengan yang lama dan sebagainya. Waktu itu gimana? Apakah ini ada treatment khusus? Karena kan habis dikatakan ribuan kan, dan apalagi pada saat pertandingan pasti beda dong. Nah waktu itu saya jadi Infocom Jackmania tuh bang, jadi kabitnya Infocom. Ya memang PR untuk kita ngasih tahu ke anak-anak segala macam, apalagi masa cair ya. Yang pada akhirnya kita tinggal ngalir, kita tinggal manfaatin struktur organisasi kita aja udah. Jadi memang kita tempatin korul kita, korlap kita segala macam untuk melakukan tugas komunikasi itu. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oh, oke. Jadi paling tidak itu sudah menjadi salah satu momentum ya. Dengan case seperti itu, efeknya seperti itu, dan bagaimana untuk mengembalikannya itu bukan perkara yang mudah. Iya, kan? betul. Dan sampai sekarang itu dijaga banget. Iya, betul. Nah, pelajaran dari situ Mas Bro. Dikaitkan dengan situasi terkini. Oke. Ini bukan PHP untuk semuanya. Oke. Kalau bahasa sekarang ngeprank atau gimana? Kemarin Persija sempat rame disebut sebagai wakil di AFC Cup nanti bersama Bali. Tapi dalam hitungan hari berubah. Persipura yang ditunjuk dengan Bali. Sikap teman-teman Jejak bagaimana? Sakit hati? Enggak, sakit hati sih enggak. Aku sendiri nggak tahu temen-temen. Kalau aku pribadi mungkin kalau aku bisa dibilang mewakili Jackmania, aku nggak sakit hati. Oke. Justru kan jadi ketawa sendiri sebetulnya. Maksudnya gini, kita nggak minta, kita nggak ngotot apa segala macem. Ketika
kita gini, kalau kita tarik mundur dulu. Persija awal-awal dinyatakan tidak lolos verifikasi. Lalu melakukan banding, akhirnya lolos. Kenapa Persija ngotot ngelakuin itu sih? Ya wajar, Persija kan memang kelasnya harusnya tanpa ada AFC atau nggak AFC pun kita harus lolos verifikasi AFC lah gitu loh. Itu dengan fakta yang ada sejauh ini ya. Iya, dengan memang kelasnya Persija ada di situ gitu loh. Memang semuanya kan Persija punya. Apa sih yang nggak punya gitu loh. Selanjutnya adalah ketika diputuskan bahwa Persija mewakili Indonesia di AFC dari sisi runner up Piala Indonesia, ya kita kan sebagai supporter ini kan rakyat, Bang. Rakyat kan kita ngerti apa sih sebetulnya. Ya kan kalau rakyat yang harus nyari regulasi sendiri, nggak usah ada federasi lah. Kita aja ngejalanin kompetisi gitu loh maksudnya. Tapi kalau ini kan justru, ayo dong, regulasi itu harusnya disampaikan ke rakyat oleh pihak yang berwenang. Sejak awal ya. Dari awal bahwa teman-teman berdasarkan regulasi AFC dengan nomor 9 titik sekian segala macam, maka yang dipilih adalah tim ini. Maka jika tim A ini segala macam, kan kita jadi tenang, kita jadi tahu. Nah, saya kan juga memantau berita itu kan, dan saya ngelihat memang banyak dari sosial media teman-teman dari Jerman memang terlihat tidak begitu vokal seperti biasanya ketika menang atau kan langsung bahasanya berbeda. Nah, dengan situasi saat ini dan sudah resmi Persipura ada dokumen. Udah resmi juga ya? Diumumkan sih belum. Oh, maksudnya udah ada pemberitahuan yang 80% Persipura lah. Sikap Jackmania gimana Mas? Ya kita memang gini, secara jujur memang kalau lihat regulasi bukan Persija yang pantas untuk lolos ke situ, dan memang harusnya kan Persebaya, tapi Persebaya juga sayangnya tidak lolos. Akhirnya harusnya PSM. PSM sayangnya tidak lolos. Harusnya ke Persebaya lagi. Persebaya lolos, baru langsung ke Persipura. Ya, dari sebagai anak bangsa, sama-sama anak bangsa, pasti Jackmania juga mendukung Bali United dan mendukung Persipura untuk berprestasi di AFC, karena mungkin kalau mereka berprestasinya bagus nanti akan nambah lagi jatah AFC gitu loh buat Liga Indonesia. Tapi kan kalau kita lihat ada yang lucu lagi sebetulnya, Bang. Bali United sebagai juara Liga lolos. PSM sebagai juara Piala Indonesia nggak lolos karena nggak lolos verifikasi. Harusnya lalu Persebaya runner up Liga nggak lolos verifikasi, baru ke peringkat 3 Persipura. Ini kan berarti ada yang nggak asik nih di Liga kita. Kenapa kok tim-tim dengan top level tuh malah nggak lolos verifikasi AFC? Itu PR terbesarnya ya. Nah, maksudku gitu bahwa ayo dong, maksudnya ini tahun 2020 udah nggak ada lagi nih kayak gini-gini. Maksudku semua tim harusnya ada 18 tim yang harusnya lolos semua tuh bukan verifikasi. Hanya 6 tim gitu ya. Bukan hanya 6 tim atau segala macam, bahwa ini PR-nya siapa? Kita aku bukan hanya sebagai supporter Persija, sebagai anak yang senang bola. Jujur mungkin kalau misalkan aku jadi misalkan timku nih Persija jadi runner up Liga atau jadi juara Piala Indonesia tapi kita nggak lolos AFC, aku pasti akan maki-maki tuh klub. Kenapa lo nggak bisa lolos verifikasi AFC apa segala macam, pasti kan kita serang habis-habisan. Dengan popularitas, dengan jumlah fan harusnya tim-tim top level memang sudah lolos verifikasi AFC itu. Makanya maksudku ini jadi PR bersama mungkin sepak bola Indonesia untuk ayo yuk benahin rame-rame gitu. Ya mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi satu perhatian khusus Mas Bro. Bukan hanya federasi tapi juga di level klub paham bahwa saat ini klub sudah menjadi satu identitas bagi masyarakat setempat. Artinya apa yang menjadi harapan benak setiap apalagi supporter itu yang harus diwujudkan. Betul. Oke, Mas Bro, kita kembali ke soal The Jackmania. Kalau tadi dibilang bahwa awalnya 40, banyak sekali drama, banyak sekali momentum yang secara nggak langsung membuat The Jackmania itu jauh lebih besar dibandingkan 15-20 tahun yang lalu. Perbedaan yang sangat signifikan Mas Bro, perekrutan anggota mungkin dulu sampai hanya bisa melihat ya, belum bisa melihat langsung. Dengan sekarang tuh lebih di sisi apanya Mas Bro? Oh, kalau anggota sih kayaknya sama, memang Korwil itu sangat berfungsi dengan baik di wilayahnya. Jadi Korwil itu mensiarkan Jackmania segala macam. Tapi kan balik lagi, namanya fans itu kan pasti berbanding lurus dengan prestasi klub. Semakin prestasi klub bagus, maka fansnya juga pasti akan semakin banyak segala macam. Jadi ini prajurit yang paling menentukan? Korwil ya? Korwil justru. Berapa jumlah Korwil sekarang Mas? Sekarang ada 84 Korwil dan 7 biro. 7 biro dan 84 Korwil. 7 biro itu di mana aja Mas? 7 biro itu ada di Kaltim, Ngawi, Lampung, Brebes, Purwokerto, Solo. Satu lagi mana ya? Ngawi, Kaltim, Lampung, Brebes, Purwokerto, Solo, Kebumen. Sampai ada 7 biro. Mereka yang mendaftarkan atau The Jackmania yang mendaftarkan? Mereka mendaftarkan sebagai biro resmi ketika mereka sudah 50 anggota aktif di wilayahnya.
Nah, fungsi mereka selama ini apa Mas? Apakah hanya sebagai fan terdaftar atau kan nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin ya, tapi kan kecil kemungkinan Persija main di Ngawi. Nah itu justru itu. Memang awalnya kita untuk sebagai representatif kita di wilayah yang ada klub Liga 1-nya. Kita juga mau nanti ada di Malang, Biro Malang, Biro Semarang, Jogja segala macam, kita juga memang lagi kejar itu gitu loh. Karena memang sebagai wakil kita, jadi kita nggak dari pusatnya dari Jakarta nggak perlu ngirim tim advance lagi segala macam untuk koordinasi dengan supporter lokal atau dengan panpel lokal gitu. Nah kita pun akhirnya kita pilih-pilihan segala macam. Kalau yang Ngawi, Purwokerto segala macam kan memang ya mereka mau menjadi biro karena mereka masanya sudah banyak, sudah aktif dan mereka cukup representatif juga. Ya kita dirikan lah, nggak ada masalah. Lagi pula kan memang kita mau menyebarin virus oranye lah bahwa main kita adalah Persija itu bukan hanya punya Jakarta tapi punya Indonesia. Wah, ada virus orange ya. Ya, betul. Itu yang menjadi salah satu yang hati-hati. Virus itu kan hati-hati, Mas. Karena virus nih situasi ini hari kayak begini kan. Kata-kata virus orange. Ini sekarang atau memang sebelum sudah ada? Sebelum ada pandemi? Sebelum pandemi udah ada. Dan gitu. Itu menjadi bahasa yang harus dipahami sama semua Jackmania. Kita harus menyebarkan kita harus menyebarkan virus orange dimanapun kita berada. Oke. Nah, itu yang salah satu yang pembeda barangkali ya, yang mungkin harus ditiru oleh kelompok supporter lain, terutama yang untuk atau baru bangkit gitu. Nah, kalau saya melihat beberapa kan ada korlap ya di The Jackmania ini. Mereka tuh sebenarnya digaji nggak, Mas? Nggak ada, semua pengurus nggak ada yang digaji, Bang. Semua pun nggak ada digaji? Nggak ada. Ini kita organisasi non-profit, kita organisasi sosial bener-bener. Kalau nggak cinta-cinta amat mah nggak bakal kayak begini. Kadang-kadang kan dulu saya pernah ikut ya, bagaimana sih treatment The Jackmania dalam satu daerah sampai ke stadion, pulangnya seperti apa. Dan mereka bertanggung jawab sejak berangkat ya. Iya, nggak ada. Mereka merelakan diri tidak nonton loh. Iya, karena memang ya udah cinta aja udah. Maksudnya gini, ketika mereka jadi korlap mereka tahu resiko apa yang harus mereka tanggung segala macam. Gini, kita punya cara masing-masing untuk mencintai Persija dan mendukung Persija. Mungkin ada punya cara dan metode masing-masing untuk Persija. Dan mungkin ada yang bayar tiket dia nonton dukung, mungkin ada yang rela untuk nggak nonton tapi untuk menjaga pertandingan agar Persija tetap bisa berjalan dengan aman gitu pertandingannya. Terus apa kepuasan mereka, Mas Bu? Sudah benar-benar menonton, benar-benar mengatur, datang ke stadion, berkeringat, keluarga ditinggalkan, tidak menggunakan duit juga, tapi nggak nonton di pertandingan. Ya, tapi kan seenggaknya mereka menikmati kecintaan mereka dan mereka juga punya privilege lah untuk pertandingan-pertandingan yang mereka bisa tonton ya mereka nonton segala macam. Kadang gantian juga gitu loh. Tapi kan bahwa di beberapa tahun belakangan pun kita sudah memastikan bahwa ketika pertandingan sudah mulai maka semua korlap harus masuk ke dalam tribun. Semua korlap harus masuk ke dalam tribun. Semua pengurus harus masuk ke dalam tribun. Gitu. Ya paling yang di luar mungkin memang yang kebetulan ada situasi yang urgent banget baru mereka keluar. Tapi ini hari situasinya semua pengurus, semua anggota Jackmania ketika pertandingan mulai harus masuk ke tribun dan kita nonton pertandingan. Jadi ada satu keharusan, korlap itu harus hafal, harus tahu minimal dengan semua anggota ketika diajak ke stadion itu. Iya betul. Karena kan korlap dari wilayah masing-masing juga. Jadi biasanya mereka megang ke wilayah yang terdekatnya. Misalkan korlap dari Manggarai, biasanya berada di tribun Manggarai dan tribun yang mungkin sebelahnya kan kirinya anak dekat Manggarai juga. Jadi sengaja kan kenal jadi tahu. Kalau ada apa-apa lebih gampang gitu ngurusinnya. Dan selama ini pada prakteknya semua anggota patuh dengan korlap. Alhamdulillah sih saat ini korlap tetap menjadi koordinator lapangan yang dipahami oleh teman-teman anggota Jackmania. Ini kan sebenarnya persoalan dapur rumah tangga ya, tentang korlap dan sebagainya. Ada nggak sih treatment khusus untuk pemilihan korlap? Apakah itu harus karena dipilih anggota, dia harus saran seperti ini atau ada? Nggak, itu pengajuan dari saja. Biasanya pengajuan dari Korwil. Jadi Korwil mengajukan nama, lalu ketemu sama Kabid Korlap, diseleksi segala macam. Kalau lolos ya lolos, kalau enggak ya Korwil harus nyari lagi. Karena kita wajibkan satu Korwil tuh minimal wajib 2 korlap. Satu korlap minimal 2 korlap. Ya jadi kalau 84 berarti ada 168 korlap. 168 korlap. Dan mereka selalu memakai baju khusus kan? Iya pasti. Gitu. Sekalipun misalkan nih saya dari korlap A, kemudian ketemu dengan anggota dari Korwil B, apakah itu juga termasuk akan patuh? Patuh pasti. Selama ada tulisannya korlap, selama tulisan pengurus pasti anggota nggak akan melawan deh. Anggota juga pasti akan patuh karena mereka tahu betul ya pengurus nih berbaktinya seperti apa, pengabdiannya seperti apa buat Persija dan Jackmania sih. Oke. Nah, Mas Bro, ini kan saya juga ngelihat nih
Korlap kadang-kadang di dalam ketika ada dalam stadion juga ikut menyanyi, bahkan menjadi salah satu pemicu biar semuanya nyanyi gitu kan. Sampai sekarang ini dari sekian banyak kan saya juga membaca ternyata banyak ya lagu Jackmania itu kan. Dari awal sama yang terakhir 2018 dibikin dan dinyanyikan sebelum bertanding. Dari sekian banyak lagu ini yang paling banyak disenangi, yang paling banyak dinyanyikan tuh yang mana Mas? Oh kalau beragam sih, beragam banget. Karena biasanya kalau lagu tuh ada masanya sih. Iya. Mungkin per 5 tahun kayaknya ya. Jadi ada masanya lagu yang dinyanyiin ini terus sama anak-anak segala macam. Kalau sekarang mungkin Persija menyatukan kita. Kalau sekarang nih 5 tahun belakangan ini mungkin 3 tahun belakangan ini mungkin Persija menyatukan kita. Karangan Bung Ferry karena sering dinyanyiin di sebelum pertandingan kan. Setelah pertandingan. Setelah pertandingan. Nah, tapi kalau yang sering dinyanyiin sama anak-anak sih mungkin lagunya Circle Cloud sih itu. Gue lupa judulnya apa tapi ya paling lagu itu sekarang yang paling sering dinyanyiin lah sama anak-anak. Nah itu kan di luar juga banyak tuh band-band The Jackmania kan kalau nggak salah yang diakui dan tenar dalam tanda petik ada 12 itu kan. Sampai saat ini mereka termasuk bagian yang menyatukan itu nggak? Oh pasti. Begini, ketika sebuah kelompok atau organisasi punya sesuatu yang bisa dilahirkan, makanya kan jadi sesuatu yang positif. Artinya Jackmania ini melahirkan band-band yang memang yang memang bantu mensiarkan juga tentang Jackmania dan Persija. Dan mereka termasuk orang yang menyatukan Jackmania juga dengan lagunya segala macam. Makanya apresiasi setinggi-tingginya juga untuk band yang tetap hadir juga untuk Jackmania gitu, bukan cuma ada karena mereka sumbangsi mereka juga cukup keren lah buat Jackmania. Itu kan ada satu grup band yang lucu gitu kan. Gandul-gandul. Itu sebenarnya konsep mereka, gaya looks mereka, penampilan mereka itu sebenarnya salah satu yang memang sudah dikomunikasikan dengan pengurus Jackmania atau mereka berkreativitas sendiri sehingga itu menjadi identitas. Artinya dalam hal ini pengurus Jackmania itu tidak memberi dalam tanda petik perintah khusus. Kamu gini-gini atau seperti apa? Oh, kalau mungkin saat itu didirikan Gandul mungkin pasti ngobrol sama pengurus Jackmania sama Bung Ferry segala macam. Karena aku pikir juga Gandul juga isinya banyak pengurus gitu. Tapi makanya aku nggak berani jawab kalau memang ada brief apa nggak dari pusat untuk seperti apa. Tapi yang jelas memang Gandul adalah band paling terkenal di Jackmania karena memang mereka punya keunikan sendiri yang itu menjadi daya tarik sendiri bagi teman-teman Jackmania untuk nonton sih. Dan selalu ada momentum komunitas yang itu buat mereka satu gitu ya. Selalu ada di ulang tahun Korwil atau acara-acara segala macam mereka pasti ada gitu loh. Itu yang saya pikir agak berbeda dengan yang lain Mas Bro. Iya betul. Oke Mas Bro, tahan dulu komentarnya tapi saya yakin sampean punya banyak yang perlu diceritakan ke kita dan juga Libers di seluruh Indonesia. Banyak sisi menarik, banyak sisi unik, banyak sisi yang perlu dicontoh dari Jackmania. Bagaimana mereka di sebelumnya sulit untuk mendapatkan atau merangkul anggota, sekarang malah ribuan. Tunggu setelah yang satu ini. Libero, lebih enak obrolin bola.